Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Yang terhormat Ibu Liliana, teman-teman dan juga narasumber kita malam hari ini Ibu Cut Dewi. Selamat malam Ibu Dewi. Selamat malam Mbak Ika, teman-teman semua. Iya, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Ika gimana dan teman-teman di sana di Subiantik? Oh, alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah. Oke, teman-teman di sini pasti kebanyakan sudah nggak asing ya dengan Bu Dewi karena Bu Dewi juga pernah mengisi di acara webinar pada Jumat kapan ya Bu? Juli ya kalau nggak salah ya. Oh Juli ya? Iya. Tapi mungkin di sini teman-teman ada yang belum kenal ya dari Bu Dewi ini. Jadi Bu Dewi ini adalah seorang owner dari Cake Studio. Nah, beliau memulai usahanya itu sejak tahun 2009. Nah, Bu Dewi boleh diperkenalkan dulu profil dari Cake Studio itu sendiri kepada kita semua, Bu. Silakan. Iya. Selamat malam semua. Saya Dewi. Saya ownernya dari Cake Studio. Jadi Cake Studio itu kurang lebih sudah berdiri dari tahun 2011 kalau nggak salah saya Mbak Ika ya. Saya juga lupa. Udah saking kelamaan. Jadi dimulainya sih dari sebenarnya adalah hobi ya. Dari hobi saya baking akhirnya menjadi sebuah profesi sekarang dan mengerucut kepada makanan-makanan, membuat makanan-makanan sehat, baking, healthy baking lah gitu. Nah, dan sekarang memang lagi mulai fokus juga untuk bikin makanan yang bisa mengakomodir teman-teman yang kebetulan mungkin vegan atau punya masalah dengan banyakkan dairy atau susu, telur seperti itu. Jadinya kita sebenarnya menerima custom gitu loh. Jadi produk-produk yang custom. Jadi untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari teman-teman semua. Seperti itu sih. Oke, berawal dari hobi ya Bu ya? Iya, berawalnya dari hobi sih. Oke, keren. Nah, malam hari ini untuk topiknya kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seputar tutorial membuat vegan cheese dip dari chickpea. Betul ya Bu ya? Ya, betul. Betul. Jadi sebenarnya tadi sore saya udah bikin tutorialnya, sudah bikin videonya. Ini aku agak bermasalah untuk bisa share di sini. Karena memang lagi dikerjakan juga. Jadi aku dibantu sama temanku, sama Mbak Nindya dari Pony Bake gitu kan, untuk bikin videonya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat gimana sih cara bikin vegan cheese dari chickpea atau lebih dikenal dengan garbanzo. Kalau kita orang Indonesia biasanya sebutnya kacang Arab ya, gitu. Oke, kacang Arab ya Bu ya. Keren nih. Kacang Arab. Jadi biasanya kalau yang pergi umroh tuh biasanya oleh-olehnya kacang Arab. Gitu Mbak Ika. Oke, teman-teman, keju bukan hanya bisa ditambahkan langsung pada makanan ya, karena keju juga keju yang diolah jadi saus cocolan juga tak kalah nikmatnya nih. Nah, kalau teman-teman suka ngemil nachos atau kentang goreng, pasti akan makin suka kalau dilengkapi dengan saus keju. Saus keju yang kental, creamy dan gurih ini membuat makanan pasti jauh lebih sedap. Nah, teman-teman, malam hari ini seperti yang sudah kita singgung tadi, kita akan sharing-sharing seputar tutorial membuat vegan cheese dip dari chickpea yang pastinya akan menarik dan bermanfaat banget. Dan juga sayang banget buat dilewatkan. Jadi buat teman-teman harus tetap stay dari awal sampai akhir nanti ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bu Dewi bisa langsung untuk dimulai share materinya ya Bu ya. Silahkan. Iya.
Mungkin nanti kayak tadi yang kita omongin Mbak Ika, mungkin nanti bisa di-share di feeds atau gimana ya untuk videonya biar lebih gampang nanti teman-teman di rumah untuk ngikutinnya. Tapi mungkin sekarang saya mau jelasin tentang bahan-bahannya dulu. Sebenarnya bahan-bahannya sih sangat mudah ya teman-teman dan sangat apa ya, boleh dibilang secara ekonomis juga bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk bikin vegan cheese biasanya commonnya kita menggunakan cashew kan, menggunakan cashew atau menggunakan almond. Tapi sekarang kita pilih yang nut free itu dari chickpea. Kenapa kok dibilang nut free sih? Iya, karena chickpea itu masuknya ke dalam bangsa beans. Jadi bukan sebagai bangsanya nuts. Mungkin kan ada teman-teman yang alergi nuts ya. Jadi bisa pilihannya pakai chickpea gitu loh, pakai garbanzo. Nah, sebenarnya kenapa saya pilih garbanzo? Karena memang kadang-kadang ada orang yang yaitu tadi alergi dengan nuts. Nah, perlakuannya sih hampir sama seperti kita membuat keju dari berbahan dasar cashew atau almond. Itu pertamanya adalah si bahan itu, si chickpea-nya atau garbanzonya harus kita activated dulu, kita harus soak dulu, direndam. Nah, itu minimal 8 jam atau semalaman. Jadi kalau misalnya teman-teman semua berniat untuk membuat dipsnya buat besok, berarti malam sebelum tidur tuh udah bisa direndam dulu gitu loh. Jadinya kenapa sih kok harus direndam chickpea itu? Karena ya untuk mengeluarkan toksin-toksin dari yang ada dari itu. Kadang-kadang kan beans atau grains, nuts itu memang harus di-soak. Jadinya ada toksit-toksit yang di situ yang tidak bermanfaat untuk tubuh kita, malahan menjadikan defisiensi nutrien. Nah, itu harus dibuang dulu melalui proses soaking itu. Nah, nanti baru habis itu kita rinse, kita bilas sampai dia bersih, dan baru kita olah. Nah, itu sangat mudah sekali teman-teman. Nanti setelah di soaking baru kita campur dengan bahan-bahannya. Kalau bisa sementara ini saya jabarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk dipsnya itu adalah, sebentar ya, garbanzo, kacang garbanzo atau chickpea, terus ada nutritional yeast untuk menambah rasanya. Biasanya memang vegan cheese itu diperkaya rasa dengan nutritional yeast. Ada cumin itu bahasa Indonesianya jintan. Ada garlic powder, ada chili powder. Nanti untuk resep lengkapnya akan aku share di IG ya, biar nggak salah gitu. Nah, sementara ini aku jabarkan yang ininya aja. Ada lemon juice, ada sea salt atau bisa juga pakai Himalayan salt juga bisa di situ. Nah, setelah itu ada lemon juice, tadi aku udah sebutin ya lemon juice. Nah, nanti abis itu kita blend. Nah, setelah ini jangan lupa kasih air. Otomatis untuk bisa ngeblendnya dengan baik harus ada air. Kira-kira kalau untuk chickpea itu 2 cup aja gitu ya. Masukkan air 2 cup. Lalu nanti baru kita masak di atas api kecil aja ya. Kecil aja sambil diaduk, jangan sampai didiamkan. Nanti dia akan lama-lama mengental dan akhirnya berubah menjadi seperti pasta. Tapi jangan sampai kekentalan karena beans itu kan punya protein yang banyak ya. Nah, itu nanti lama-lama dia mengeras gitu loh. Jadi setelah agak mengental dan kita rasakan semuanya sudah, bumbu-bumbunya juga sudah cukup, nanti itu tinggal diangkat dan disajikan dengan chips, dengan sayur-sayuran, itu enak banget kayak gitu Mbak Ika.
Oke. Lalu untuk manfaatnya Bu, menggunakan chickpea ini apa Ya, ada unggulan lebih Bu? gimana Mbak Ika? Untuk manfaat atau mungkin ada keunggulannya Bu menggunakan chickpea? Ya, kalau manfaatnya sebagai kan kalau misalnya teman-teman yang kebetulan punya masalah dengan laktos atau dengan kasein, ini kan baik sekali ya untuk sebagai pengganti, sebagai substitut gitu ya. Nah, karena si chickpea ini kaya sekali dengan protein. Kadang-kadang kan orang-orang vegan atau vegetarian suka ada punya masalah gimana kita menggantikan proteinnya. Nah, ini sebagai pengganti proteinnya bisa pakai si chickpea ini gitu kan. Dan dia rendah potasium juga. Jadi banyak sekali manfaatnya sebenarnya di chickpea. Teman-teman juga bisa browsing di situ ya. Manfaat-manfaatnya selain banyak juga apa namanya seratnya juga, jadinya bisa mencegah penyakit-penyakit jantung juga, membantu ya, bukan mencegah tapi membantu untuk penyakit jantung, kolesterol, dan sebagai pengganti protein di makanan vegan dan vegetarian gitu. Oke, berarti banyak juga manfaatnya ya Bu? Iya, sebenarnya sih kalau misalnya teman-teman semua bisa apa, misalnya sudah pernah sering menggunakan chickpea itu ya, pasti udah tahu lah sebenarnya apa sih manfaat-manfaat dari si chickpea ini gitu loh. Dia banyak sekali sebenarnya. Jadi kalau misalnya apa namanya apa si garbanzo ini banyak digunakan untuk selain di vegan cheese ya, banyak digunakan di masakan-masakan lain juga gitu. Seperti hummus juga itu kan menggunakan garbanzo. Gitu Mbak Ika. Oke. Untuk pembuatannya sendiri Bu, apa Aku ada? coba ini sambil aku coba share ininya ya, share videonya ya. Oke, siap-siap Aku Bu. coba ya, supaya Oke. nanti teman-teman bisa ada gambaran juga. Oke. Ya. Kalau misalnya aku forward ke Mbak Ika bisa share di Google Meet nggak ya? Lewat WhatsApp. Untuk videonya forwardnya bisa via Telegram aja Bu? Kenapa? Via Telegram. Itu Iya, videonya nanti berapa menit Bu? masuknya. Kenapa Mbak Ika? Videonya berapa menit? Lebih dari 1 menit sih sebenarnya. Oh, Tadi kalau nggak salah aku lebih dari 1 menit deh. tapi nggak sampai 5 menit ya Bu? Apa sampai 5 menit? Nggak sampai 5 menit kok. Oke. Kayaknya via Telegram aja sih Mau Bu. dicoba nggak kira-kira? Potong ya. Gimana kalau via Telegram, gimana Mbak Ika? Kayaknya lebih itu via Telegram aja sih Bu daripada via WhatsApp. Oh, besok. Oh, oke. Aduh, Telegram ya. Iya Bu. Sebentar, coba ya. Karena kalau misalnya nggak ada ininya, nggak ada videonya, pasti akan teman-teman kasihan nanti meraba-raba kayak apa sih bikinnya gitu kan ya. Iya. Ya. Jadi ada gambaran ya Bu kalau ada videonya. Iya, kalau nggak ada videonya nanti kesian, nggak ada panduannya. Oke. Gimana maksudnya? Sebentar. Kenapa? Kayak gimana ya? Sebentar Mbak Ika ya. Oke Bu.
Bu Dewi, maaf ini di tempat Bu Dewi di unmute ya Bu speakernya, audionya. Baik ya, aku coba ini. Sebentar. Oh oke. Ini aku sebenarnya benar-benar minta maaf dulu nih teman-teman, ada teknik juga untuk bisa ngupload videonya ya di sini. Masih loading ya Bu? Iya, masih loading nih Mbak Ika. Oh iya. Bentar ya. Oke. Ini dalam pembuatannya ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak sih Bu? Iya, terutama sih untuk si pemilihan bahan-bahannya ya sebenarnya. Pas proses pemasakannya juga itu harus benar-benar jangan ditinggal ya, karena memang harus terus diaduk gitu. Karena kalau enggak nanti malahan ini ya dia gampang hangus gitu loh, dan apinya harus kecil, yang jadi nggak boleh yang terburu-buru gitu. Kalau misalnya terburu-buru nanti kadang-kadang kita suka nggak sabar gitu kan, pengen cepet-cepet selesai gitu, padahal nanti itu dia akan menggumpal gitu, jadinya nggak smooth ininya hasilnya. Bentar ya, oke udah masuk deh. Terus Mbak Ika sebentar ya, aku tutup video sebentar aja. Oke Bu. Ini apa? Buka. Proses lainnya. Sebentar. Bukan. Turun. File. Attach file. Ya. Buat jendela. Nah, yang baru buka. Ya. Langsung ke videonya yang atas. Oke, buat teman-teman sambil menunggu Ibu Dewi ini, mungkin teman-teman punya pertanyaan silahkan bisa langsung ditanyakan ya. Nanti akan saya bantu bacakan, nanti Ibu Dewi yang menjawab. Sekarang lagi loading nih Mbak Ika nih. Oke Bu, masih ditunggu ya. Ya, sebentar. Semoga ya bisa puter nih. Jadinya bisa lebih jelas nanti teman-teman semua. Oke.
Bu Dewi sedang ini Bu share screen atau belum? Ya Mbak Ika, Ini Bu Dewi sedang mencoba share ini screen-nya. lagi loading nih dia. Oh, oke. Iya, di sini sudah kelihatan. Masih Share. loading nih. Oke. Ya, lagi mencoba share screen-nya. Oke. Udah ya, udah kelihatan ya. Kelihatan Bu. Udah. Tapi belum mulai ya. Belum Bu, ini masih muter-muter nih. Iya, masih muter-muter. Aduh. Bentar ya, sabar dulu. Oke. Ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya sambil nunggu ya, nggak apa-apa deh. Aku coba pertanyaannya, salgionya. Biasanya memerlukan berapa lama Bu untuk membuat cheese chipnya sendiri? Apanya tuh? Memerlukan waktu berapa lama Bu untuk memasak? Ini dia akhirnya. Bisa nggak kelihatan nggak Mbak Ika? Coba sebentar Bu. Kira-kira kalau misalnya untuk memasaknya itu kurang 15 menit. Ini udah kelihatan belum sih? Di tempat saya belum kelihatan Bu. Kelihatan nggak? Share screen-nya tadi sudah stop Bu. Belum ya? Iya, belum kelihatan. Kenapa? Belum kelihatan Bu, maaf. Aduh, sorry, bentar. Ini aku jadi malah keluar. Bentar ya. Aku nggak mau ya. Mana ya, Dik? Itu. Udah bisa nggak Mbak ya? Belum bisa Bu. Belum ada. Udah kelihatan belum? Baru audionya yang terdengar Bu. Oh ini, sudah bisa Bu. Ya sudah bisa. Udah bisa. Ya sudah. Udah kelihatan, udah ada? Sudah Bu, sudah ada. Udah ada ya? Ya. Oke. Gimana sih tuh? Nih. Nanti lebih jelasnya pasti dikirimin yang lebih ini ya. Ini yang kalau udah masalah internet udah paling-paling deh. Koneksinya ya Bu yang bermasalah ya? Kayaknya koneksinya bermasalah nih. Tapi ini udah mulai kelihatan ya Mbak Ika? Iya betul Bu, sudah mulai jalan ini. Iya udah mulai jalan ya? Iya Bu. Itu yang tadi yang barusan tuh nutritionalist. Nah ini air. Ini lemon juice yang saya masukin. Nah ini kita blender. Nah ini lagi dimasak di atas stove. Nah jadi harus terus diaduk sampai mengental seperti itu.
saya nggak tambahin apa, ada maizena, nggak ada tepung-tepungan lain tuh nggak ada yang masuk. Itu totally memang dari si garbanzo ini yang bikin dia mengental seperti itu. Nah itu sebagai garnishnya bisa dikasih chili flakes ataupun essential seed untuk menambah rasa. Oke. Mau diulang lagi atau gimana? Ada yang kelewat nggak? Teman-teman ada yang belum lihat atau gimana? Kayaknya diputar sekali lagi deh, Bu. Sekali lagi ya. Ya. Oke. Ini garbanzonya masuk. Tadi saya udah kita udah ini itu chili powder. Ngelek. Kebiasaan deh. Nah, dah. Itu cumin ataupun jintan. Itu iya tadi ada paprika juga. Nah, ini baru garlic powder. Himalayan salt. Ini nutritional yeast-nya. Ditambahkan air kira-kira 2 cup. Lemon juice. Dan kita blend. Ini kebetulan stovenya apinya agak besar ya. Kalau misalnya teman-teman nanti di rumah, coba pakai api yang lebih kecil gitu loh. Jadi dia lebih smooth nanti hasilnya. Oke, ini bisa disajikan dengan chips, bisa disajikan untuk dipsnya sayur-sayuran juga bisa ya. Biasanya sih kalau anak saya makannya pakai wortel, jadi wortel mentah gitu dibersihkan dikupas gitu aja. Atau kalau misalnya memang wortelnya organik kan kita cuman sikat aja gitu kan supaya menghilangkan si tanah-tanahnya itu, nanti tinggal dicocol pakai si dipsnya, itu enak banget gitu. Oke, jadi mungkin sesuai selera saja ya Bu ya? Iya, untuk masalah kayak tingkat keasinannya atau misalkan teman-teman pengen agak sedikit pedas, tambahin chili powdernya juga bisa gitu loh. Memang nantinya kan sesuai dengan selera. Tapi kalau misalnya, nah ini ada yang nanya bisa campuran salad nggak? Bisa, tapi lebih dicairkan lagi ya. Jadi dicairkan dulu. Kalau tadi kan agak sedikit mengental. Kalau buat untuk campuran di salad, nanti nggak nempel sama si sayur-sayurnya. Jadi dicairkan lagi aja, tambahkan air lagi, dimasak sebentar, dia sudah mulai mencair. Nah itu angkat, nanti biarkan sedingin, baru di spread di ininya atau drizzle di atas sayurnya. Itu enak banget. Oke, ini ada pertanyaan nih Bu, dari Mbak Airita. Garbanzo itu apa ya Bu? Garbanzo itu kalau orang Indonesia biasanya bilangnya tuh kacang Arab ya, gitu loh, kacang Arab. Atau kalau misalnya orang-orang di Amerika sana bilangnya si chickpea ngomongnya gitu. Biasanya bisa ditemukan dalam keadaan kering, atau bisa juga
yang sudah direbus tapi dikaleng. Nah, kalau misalnya untuk dikalengkan itu saya agak sedikit meragukan mereka tidak pakai pengawet. Jadi saya lebih prefer yang masih dikeringkan aja, nanti kita soaking. Maksudnya adalah untuk mengeluarkan si toksin-toksinnya tadi dan untuk memudahkan juga untuk diproses, karena kalau masih kering kan keras banget tuh, nggak bisa di blender. Jadinya kalau kita soaking dulu dia sudah jadi balik lagi dia balik lagi ke awalnya gitu ya, sudah terdehidrasi lagi, jadi lebih gampang nanti ngolahnya. Aku mau kasih lihat sih ya si chickpea yang masih butirannya, bisa nggak ya? Coba bentar coba ya, bisa nggak ya? Oke, kayak Bu. gini kelihatan nggak sih? Kelihatan Mbak Ika? Ini di tempat belum Masih kelihatan, kecil-kecil, Bu. kalau misalnya masih kering. Sorry. Kayak gitu. Biasanya sih aku beli di toko-toko yang toko-toko apa ya? Kalau boleh nyebutin toko, itu biasanya aku beli di Klub Sehat sih. Itu mereka udah jual. Udah mau jual keringan gitu, udah tinggal beli aja. Nanti tinggal direndam. Oke. Disoki. Kayak gitu. Ada pertanyaan lain nggak Mbak Ika? Ada, Bu. Untuk ini, Bu. Sebentar. Yes, itu apa ya, Bu? Dan belinya di Apa mana? Yes ya, Bu. Ini yes ya. Yes. Mana ya? Aku nggak ini nih, nggak mudeng apa ya? Maksudnya is kali, is tadi kan disebut is Yes. apa gitu. Nutritional apa? yeast mungkin ya? Ya, nutritional is apa ya Bu? Oh, nutritional yeast itu biasanya bahan penambah rasa di keju. Dia jadi bentuknya seperti flakes gitu. Itu juga bisa ditemukan di gerai-gerai makanan sehat. Biasanya mereka memang ditambahkan di olahan keju gitu loh. Bisa juga sebagai taburan, tapi kalau misalnya untuk memperkaya rasa di vegan cheese, nutritional yeast itu biasanya common banget. Ibu bisa browsing ataupun misalkan di Tokopedia juga banyak yang jual nutritional yeast, tapi tolong pilih vendornya yang baik. Maksudnya saya nggak mau nanti salah pilih, nutritional yeast-nya jelek, itu juga pengaruh nanti ke rasa soalnya. Kayak gitu. Oke. Ada lagi Mbak Ika? Ada, Bu. Oke, dari Mbak Amelia Wijayanti. Ya. Ibu, ada takarannya itu garbanzo berapa banyak? Oh Perlu iya, direndam dulu nggak? nanti Sebelum- aku udah janji, nanti aku aku share di IG ya, di IG untuk resepinya. Nanti teman-teman tinggal ngikutin aja gitu loh. Biasanya sih kalau aku pribadi menggunakan si chickpea-nya itu atau kacang Arab atau garbanzo itu sebanyak 3/4 cup. Nah itu hasil akhirnya bisa sekitar 500 ml. Jar yang 500 ml itu gitu loh. Segitu bisa hasil akhirnya ya. Oke. Selanjutnya ya, Bu, dari Mbak Wida. Hai, apa kabar? Pucut makin cantik aja nih. Ini pasti Bu Wida nih. Betul. Makasih Bu Wida. Apa kabar? Ini pertanyaannya, Bu. BTW kalau diganti pakai cashew bisa enggak? Cashew. Cashew. Pakai cashew bisa. Pakai cashew, pakai almond bisa. Tapi jatuhnya jadi nggak nut free. Tapi kalau misalnya ini kan alternatif untuk teman-teman yang alergen sama nuts, jadi bisa pakai garbanzo. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada alergi dengan nuts, bisa pakai si cashew atau almond. Jadi ini sebenarnya resepnya bebas banget. Resepnya boleh dibilang gampang banget di swapnya, bisa digonta-ganti untuk
bahan utamanya gitu loh. Kalau nggak ada alergen bisa pakai cashew atau almond biasanya. Bisa juga sih sama apa namanya Brazilian nuts. Tapi kalau Brazilian nuts kan mahal ya, sayang gitu, mendingan pakai cashew atau almond lah yang middle gitu, yang udah lumayan mahal juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya ala alergen, saya saranin pakai garbanzo sih, chickpea, kacang Arab ya kayak gitu. Itu nama ininya, nama apa? Nama garis-garis miringnya, nama istilah-istilahnya. Oke. Selanjutnya Bu, untuk garbanzo atau chickpea-nya itu berarti itu beli ya Bu ya? Nggak bisa buat sendiri untuk salah satunya? Gimana? Untuk garbanzo atau chickpea-nya itu beli ya Bu ya? Beli, maksudnya beli gimana? Ya maksudnya untuk garbanzo atau chickpea-nya itu berarti beli ya? Bukan yang bisa dibuat kayak gitu? Atau bisa buat? Oh iya, kan ya pasti beli lah ya, maksudnya itu kan bahan garbanzo itu kan si bahan keringnya gitu loh, bahan keringnya yang harus beli gitu kan, kita nggak bisa ngasilin garbanzo sendiri kan. Oke. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman yang senang bercocok tanam dan berhasil menanam garbanzo ya nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi, bisa panen sendiri garbanzonya. Oke. Yang perlu diperhatikan Bu dari membeli garbanzo atau chickpea-nya itu apa saja sih Bu yang perlu diperhatikan supaya nggak salah pilih? Iya, sebenarnya saya tadi udah bilang lebih baik sih pilih produsennya, pilih vendornya itu dari vendor-vendor yang udah terpercaya gitu loh. Jangan, karena kan banyak sekali, misalkan teman-teman belinya dari marketplace gitu kan ya, itu banyak banget macam-macamnya segala macam. Tapi saya cuma bisa merekomendasikan dari vendor-vendor yang sudah terpercaya gitu loh. Karena sebenarnya sih banyak macamnya ya chickpea itu. Kalau misalnya dari vendor yang biasa saya beli, si chickpea-nya itu memang kalau belum dihidrasi kembali itu dia butir-butirnya tuh kecil-kecil. Tapi pas kita udah soaking itu jadi gendut-gendut gede gitu loh. Ada beberapa vendor saya pernah beli, karena memang kebetulan vendor yang biasa saya beli itu kosong, saya beli di vendor lain itu beda, dia tetap kecil-kecil. Nah itu yang mungkin dari situ bisa sebenarnya ada grade-nya ya untuk si chickpea itu. Nah kalau saya boleh saran ya itu pilih dari vendor-vendor yang percaya. Seperti kalau misalnya saya sih gak ada lain, kalau beli ingredients atau bahan-bahan seperti tadi itu biasanya saya memang andalannya di Klub Sehat ya. Sorry loh nyebutin nama toko, tapi ya itu memang reliable sih mereka gitu loh. Barang-barang yang mereka jual itu memang bermutu semua lah gitu loh. Dan teman-teman nggak akan salah pilih di situ. Berarti itu memang salah satu rekomendasi sih ya Bu ya? Iya, rekomendasi saya itu. Oke, selanjutnya Bu dari Mbak Arita. Berarti chickpea itu apakah bisa sama dengan kacang-kacangan di Indonesia seperti kacang kedelai kah Bu? Ya, sorry Mbak Ika, tolong diulang. Oke. Oke Bu, saya ulang ya. Ya. Berarti chickpea itu apakah bisa sama dengan kacang-kacangan di Indonesia seperti kacang kedelai Bu? Oh oke. Beda ini ya Mbak, beda kalau kacang kedelai itu kan memang masuknya ke nuts ya. Kalau garbanzo memang bukan masuk ke nuts, dia ke beans itu apa ya bahasa Indonesianya ya. Dan rasanya bakal pengaruh gitu loh. Bisa sih sebenarnya, kan kadang-kadang memang ada vegan cheese itu dibuat dari juga soya gitu loh. Cuman saya cuman bisa
kasih tahu kalau sama teman, mengingatkan lah, bukan kasih tahu, mengingatkan atau sharing ke teman-teman kalau mau memang pakai kacang kedelai, coba dipilih yang non GMO ya gitu loh. Karena kacang kedelai itu kan identik banget dan riskan banget terpapar GMO-nya gitu loh. Makanya kenapa jarang sekali sekarang kita menggunakan kacang kedelai gitu. Oke. Berarti kayak semacam beans itu buncis, Bu? Itu enggak sih? Kenapa Mbak Beans Ika? Beans itu buncis atau bukan sih, Bu? Kalau di Indonesianya? Beans Beda itu ya? kenapa? Tadi itu kan beans, pakainya beans ya, Bu? Ya, Beans itu dia sebenarnya sih memang dari bangsanya legumes ya. Dari bangsa memang ada kacang-kacangan juga. Cuman mungkin kalau secara biologinya sih saya nggak terlalu paham ya. Maksudnya penjabarannya lebih detail nanti ya gitu loh. Tapi kalau misalnya nah itu ada yang bantu tuh Bu Wida, luar biasa. Beans itu polong katanya atau peas. Terima kasih Bu Wida. Susah untuk menerjemahkannya, saya juga bingung tuh kalau misalnya ya beans sama apa namanya nuts gitu. Oke. Ada lagi Mbak Ika? Selanjutnya Bu dari Mbak Feni Kartika Anas. Bu, rasa chickpea untuk olahan vegan, khususnya vegan cheese dip ini kalau untuk lidah yang bukan vegan, berasa aneh nggak ya? Mudah diterima lidah atau tidak? Nah, tadi kita coba sama keponakannya Ibu Nindya, kebetulan bukan vegan, masih anak teenager, cuman kita bilang coba-coba Kak, enak nggak Kak? Dipakai chips kan makannya dia gitu kan, baru pulang dari skateboarding, wah enak gitu. Jadi basically ini bisa diterima sama orang-orang yang non vegan juga kok. Rekomen lah kalau misalnya ini. Cuman kalau misalnya chickpea, saya cuman bisa kasih saran juga. Soakingnya agak lamaan ya, karena nanti biar aftertaste-nya itu nggak terlalu berasa. 8 jam minimal, maksimal 12 jam, jangan lebih dari 12 jam. Betul, Bu Ida. Rasanya hampir kayak humus. Kalau yang biasa makan humus, udah pernah ngerasain humus seperti apa, kayak gitu. Oke. Untuk ini waktu kebetulan saya jadi TikTok terus nih sama Bu Ida. Pas Bu Ida pasti ke ini apa namanya, pasti kebaca sama saya. Oh iya. Ini dari Mbak Wida bertanya nih Bu, mahalan mana kacang Arab sama cashew? Cashew masih di atasnya, masih cashew sih Bu Wida, masih mahalan cashew dibandingin garbanzo. Kalau cashew itu ada macamnya kan. Kalau di gerai itu biasanya ada yang whole, yang utuh, ada yang split. Biasanya yang split itu yang udah patahan-patahan lebih murah gitu loh. Tapi kalau misalnya garbanzo tuh dia biasanya harganya steady gitu loh. Kalau saya boleh sharing, dia sekitar 300 gram kalau nggak salah, itu 30 ribuan deh. Nah itu 300 gram itu bisa berkali-kali bikin loh gitu loh, nggak sekali bikin. Karena kan kita cuma gunakan 3/4 cup doang ya untuk bikin, dan itu hasilnya bisa 500 ml. Oke. Gitu, ada lagi Mbak Ika? Untuk waktu pembuatannya sendiri Bu, memerlukan waktu berapa lama ya? Total pembuatan
pembuatan kira-kira setengah jam deh. Tapi ini nggak termasuk waktu soaking ya, nggak termasuk waktu soaking. Jadi total pembuatannya dari awal kita ngeblender sampai terus masak di atas stove itu kurang lebih setengah jam gitu. Oke, jadi hanya memerlukan waktu setengah jam aja ya, Bu? Setengah jam kita udah punya vegan cheese. Oh, keren. Kunci rasanya di nutrisional. Betul Bu Ida. Jadi nutritional yeast itu boleh dibilang magicnya si keju vegan deh. Kalau nggak pakai nutritional yeast itu kadang-kadang rasa kejunya nggak berasa gitu loh. Ini kayak aneh gitu kan. Aduh ini kok katanya keju tapi kok nggak berasa keju. Nah si nutritional yeast itulah yang memperkaya rasa vegan cheese-nya gitu. Tadi saya sempat baca apa ya tentang air ya. Oke, saya bantu ya, Bu. Ini. Air bisa disesuaikan ya mau seberapa kentalnya. Iya, betul. Kalau misalnya basic resepnya sendiri itu biasanya 2 cup air. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa aduh 2 cup air kok kayaknya terlalu kental, Mbak gitu. Pas teman-teman masak gitu ya, terlalu kental nih, mau ditambahin air boleh loh gitu loh. Jadi disesuaikan kekentalannya. Yang penting itu si kacangnya itu atau si yeastnya itu sudah si kejunya itu udah matang sempurna gitu loh. Karena kalau enggak nanti masih ada berasa atah gitu kan, masih ada berasa mentah-mentah aftertaste gak enak. Jadi ya kalau misalnya mau ditambahin air lagi untuk dimasak jadi agak sedikit cair gitu, lebih cair dipsnya boleh gitu loh. Oke. Selanjutnya, Bu, yeast nutrisial apa boleh dikonsumsi sama orang yang punya hipertiroid, Bu? Hipertiroid ya. Kalau garbanzo sejauh ini yang paling aman ya, saya rasa ya. Kalau cashew sama almond malah jangan ya, karena biasanya tingkat alergennya kan lebih tinggi ya kalau cashew sama almond. Makanya nih saya coba kasih alternatif di garbanzo yang memang lumayan applicable untuk orang-orang yang alergen ya gitu loh. Bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan takut, misalkan aduh kayaknya kok masih ragu ya, bikin sedikit dulu aja gitu loh. Kan setiap reaksi dari tubuh orang itu kan berbeda-beda gitu loh. Jadi dicoba sedikit dulu aja gitu. Tapi sejauh ini itu bisa diterima sama orang-orang yang hipertiroid. Karena saya juga kebetulan hipo. Saya bukan hiper tapi hipotiroid. Oh. Okay. Yeastnya itu apa bisa? Maksudnya nutritional yeastnya bisa. Sejauh ini saya tidak punya keluhan. Kalau berdasarkan pengalaman saya tidak ada keluhan. Karena yang dipakai itu bukan yeast yang ini beda ya antara nutritional yeast sama yeast yang kita gunakan buat roti, itu beda. Nutritional yeast itu dia bentuknya flakes, warnanya agak kekuningan. Jadi beda dengan instant yeast yang biasa dijual untuk bikin roti. Biasanya sih kan kalau yeast itu ada juga orang-orang yang mengalami kandida ya, itu nggak boleh dia makan yeast, ya itu beda gitu loh. Nutritional yeast dengan instant yeast itu beda. Oke. Ini dari Mbak Wida, pernah coba buat pakai keju tapi belum bisa dapat rasa kejunya. Oh gitu. Kalau saya sih tipsnya kalau mau rasa kejunya lebih kencang, memang nutritional yeast-nya harus banyak gitu loh. Sama sea salt-nya juga itu bantu. Sama garlic-nya gitu loh.
Jadi kan tadi kita gunakan garlic juga. Nah ini kebetulan saya nggak gunakan terlalu banyak garlicnya, tapi itulah enaknya garbanzo ya. Jadi dia tuh yang nggak perlu terlalu banyak bahan-bahan tambahan karena dari dia sendiri tuh udah gurih soalnya. Jadinya nggak perlu banyak nutritional yeast sama si garlic gitu. Oke. Ada lagi Mbak Ika? Untuk materinya ada tambahan lagi Bu Dewi? Saya rasa sih itu nanti karena saya akan share lebih banyak di IG, jadi teman-teman bisa baca, bisa ini lagi, bisa apa? Coba-coba. Ini kan besok masih ada Telegram ya. Betul. Nanti mudah-mudahan kita bisa berlanjut diskusi di Telegramnya gitu loh. Kayak apa? Kalau ada yang bisa mencoba malam ini dan besok, Mbak kayak gini, kayaknya lebih asik tuh. Besok kita diskusinya. Oke. Nanti kita dapat resepnya ya Mbak. Iya benar. Nanti di-upload di Instagram ya Bu ya. Aku upload di Instagram. Oke. Jangan lupa nih teman-teman kunjungin Instagram Cake Studio. Iya, nanti aku tag ke Subi Antik juga deh, biar nanti bisa nge-repost ya. Oke, Gitu. siap. Ada lagi yang tanya? Memangnya ini Bu, ada kayak yang nggak boleh mengkonsumsi kayak gitu Bu? Misal kayak punya kayak gitu. Kalau garbanzo saya belum pernah dapat sharing nih Mbak Ika, ada yang ada keluhan sama garbanzo. Tapi kalau cashew sama almond sih memang banyak ya gitu loh. Cuman kalau garbanzo memang cenderung aman sih dia gitu loh. Okay. Kalau tepung, nah nih bagus nih ininya pertanyaannya. Kalau tepung sebenarnya bisa, tapi berarti proses si blendernya itu jadi lebih cepat gitu loh. Jadi pengentalannya itu dari si tepung garbanzonya, saya pengen sharing aja. Biasanya tepung garbanzonya atau kalau komunitas Indianya mereka mereka bilang itu besan flour itu agak lebih mahal Mbak dibandingin yang kering gitu. Jadi sebenarnya sih bisa dari tepung itu bisa kok gitu loh. Cuman memang kalau masalah dari ekonomis lebih enakan pakai yang kering gitu loh. Sekarang kan ya dikembalikan kepada teman-teman semua, kalau yang memang punya nggak ada masalah dengan biaya kosnya, ya kenapa enggak gitu, bisa aja gitu. Oke, jadi kembali lagi ya Bu ke perorangannya, ke selera masing-masing orangnya ya. Betul. Jadi nanti kalaupun nanti saya share resepnya, saya sih cuman pengen ini sama teman-teman disesuaikan dengan selera ya. Kalau ini kan seleranya saya seperti ini gitu loh. Tapi kalau misalnya ada teman-teman, oh enggak, saya pengen garlicnya lebih kencang, saya pengen agak sedikit lebih pedas gitu, itu bisa dimainin di situ. Jadi memang resepnya sangat luar biasa, bebas banget gitu loh. Bisa ditambah-tambah, bisa di swap, bisa dikurangin kayak gitu. Oke. Kalau Bu Dewi sendiri, untuk kalau Bu Dewi itu sukanya yang gimana Bu? Maksudnya biasanya yang seleranya Bu Dewi? Ya, kalau seleranya saya yang nanti saya akan share di resepnya, yang saya akan share di IG itu gitu, okay. Buat saya udah cukup. Buat saya sih udah cukup seperti itu. Tapi kan ya balik lagi masing-masing orang kan punya preference sendiri ya. Betul. Oke. Kalau untuk keunggulannya Bu dari yang lain? Oh ini dari Mbak Erna. Ada lagi nih Bu. Yeastnya yang gluten free. Nutritional yeast memang gluten free Mbak.
kan saya udah bilang tadi nutritional yeast sama instant yeast itu beda. Yang kita gunakan untuk vegan cheese itu adalah nutritional yeast bukan instant yeast. Nanti coba di browsing ya, nutritional yeast itu apa gitu loh. Bukan instant yeast ya teman-teman, nanti rasanya jadi pahit kalau pakai instant yeast. Oh beda ya Bu. Beda, jangan salah tanggap please. Nanti saya malah dimarah-marahin, kok beda sih rasanya, malah jadi pahit. Malah beda nutritional yeast sama yeast, instant yeast. Instant yeast itu buat roti Mbak. Kalau nutritional yeast itu biasanya digunakan untuk campuran-campuran makanan di vegan atau memang di makanan-makanan sehat ya gitu loh. Tadi yang digunakan itu nutritional yeast ya Bu, bukan yang instant yeast. Nutritional yeast bukan instant yeast. Nanti coba nge-browsing ya, kita browsing deh. Kalau boleh nanti besok saya juga post deh nutritional yeast itu kayak apa untuk biar ya teman-teman nggak salah pilih. Sayang soalnya garbanzonya dicampur pakai instant yeast. Nah, nutritionalnya maksudnya gimana Mbak Solehah ya tadi ya kalau nggak salah ya? Mbak Erna, Bu Erna. Mbak Erna. Ya gimana Mbak Erna? Maksudnya? Nah, ini karena kan ada yang gluten free. Kalau ada yang gluten free berarti ada yang non gluten kalau di browsing itu nutritionalnya. Tapi semua gluten free ya. Sorry nih audionya saya nggak begitu ini ya. Gimana Mbak Erna? Nggak, maksudnya saya browsing nutritionalnya gluten free semua atau ada yang non gluten? Nutritional yeast itu biasanya sudah non gluten ya Mbak Erna ya. Setahu saya yang nggak ada yang mengandung gluten ya. Misalnya di browsing kan disebutkan gluten free, berarti ada yang tidak free-nya gitu. Sejauh ini saya belum pernah menemukan nutritional yeast yang gluten ya. Ya syukur kalau nggak ada gitu ya. Takutnya ada, nggak disebutin. Nutritional yeast tidak pernah ada yang gluten Mbak. Sejauh ini kita belum pernah nemuin. Berarti semua ya free ya? Iya. Makanya saya agak rancu tadi. Oh, saya bingung juga ya pertanyaannya ada yang mengandung gluten karena sejauh ini saya nggak pernah dengar ada nutritional yeast yang mengandung gluten ya, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ya, mohon maaf nih, kalau misalnya ternyata teman-teman ada yang menemukan, boleh saya diinfo, kita saling berbagi aja, gitu loh. Iya, itu tadi kan kalimat di browsingnya ada begitu, berarti ada yang non ya? Enggak. Sejauh ini saya sudah, ya saya juga menggeluti di gluten free. Itu nutritional yeast nggak ada yang gluten. Ya, terima kasih. Gitu Mbak Erna. Oke. Ini tidak terasa ya Bu, kita sudah 1 jam nih sharing-sharing. Wow. Aduh, nggak terasa banget ya. Mohon maaf kalau misalnya teman-teman tadi di awal sempat ada kendala teknis karena saya coba kalau misalnya cuma cerita doang nanti nggak ada videonya agak susah jabarinnya seperti apa gitu loh. Dan kebetulan baru bisa share-nya tadi pas di tengah-tengah gitu. Oke, nggak apa-apa sih Bu. Besok kita lanjut diskusi lagi ya. Lanjut diskusi di Telegram ya. Oke Bu, sebelum ditutup ada pesan-pesan atau apa ya, pesan lah yang mau disampaikan kepada teman-teman supaya tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Silakan dulu. Iya, ini kebetulan topik kali ini kan saya mengangkat vegan cheese. Nah, vegan cheese itu kan untuk alternatif dari teman-teman yang mungkin sedang diet, meat free atau memang bermasalah dengan kacang-kacangan, memang kebetulan sedang mencoba vegan untuk ataupun vegetarian atau memang Anda sendiri sudah vegan,
kita coba sharing di sini. Itu aja saya cuman pesennya kalau mau beli bahan-bahan yang akan saya share itu tolong di tolong di vendor-vendor yang terpercaya. Itu aja sih. Karena memang sekarang banyak banget di marketplace itu yang jual macam-macam, tapi terkadang bahan-bahannya memang kurang bagus. Mungkin dari ya namanya juga penjual ya, mereka mencari untungnya kan ada aja gitu. Tapi kalau misalnya dari vendor-vendor yang sudah terpercaya, insya Allah itu manfaat lah gitu loh. Ya gitu aja sih ininya, tipsnya. Oke, terima kasih banyak Bu Dewi untuk malam hari ini. Sama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangan ya teman-teman. Iya Bu, untuk rekomendasinya ini luar biasa banget sih. Jadi teman-teman mungkin nanti nggak salah pilih nih, karena sudah direkomendasikan. Soalnya sayang-sayang kan, apalagi tadi Bu Erna bilang iya buat cucu. Aduh, apalagi buat cucu harus benar-benar dong ya, harus yang berkualitas. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya, karena besok setelah kita di Telebinar di Telegram nanti akan langsung di-share ya Bu untuk video dan tips-tipsnya ya. Iya. Dan teman-teman jangan lupa nih buat follow, buat teman-teman yang belum follow Instagram dari Cake Studio harus langsung follow ya supaya tidak ketinggalan tips-tipsnya. Buat teman-teman juga kalau mau kepo-kepo nih produk-produk dari Cake Studio bisa langsung mengunjungi Instagramnya @cakestudio. Iya. Boleh promo ya Mbak Ika? Boleh Bu. Silakan Bu. Untuk teman-teman yang masih agak-agak takut bikin sendiri, insya Allah minggu depan saya coba buka PO deh untuk vegan cheese-nya, vegan cheese garbanzo dips-nya. Nanti saya share di feeds atau di story-nya Studio ID. Oke. Berarti bisa langsung menghubungi via Instagram ya Bu ya? Ya, lewat Instagramnya bisa DM atau nanti di Instagram juga bisa langsung ke WhatsApp-nya Cake Studio. Oke, keren banget nih. Coba dulu yang siap makan. Betul. Dicoba dulu nih yang instan ya. Nanti baru bikin, nanti kan kalau udah tahu oh rasanya tuh kayak gini, nanti jadi bisa ngira-ngira oh seperti ini nih kurang lebihnya. Iya betul. Jadi buat teman-teman harus langsung list ya siapa aja nih. Nanti bisa langsung menghubungi ke Instagram dari Cake Studio. Oke Bu, ada lagi yang mau dipromosikan? Udah itu aja Mbak Ika, terima kasih banyak kesempatannya, terima kasih banyak teman-teman yang masih setia stay sampai akhir materinya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, mudah-mudahan nanti kita masih bisa bertemu di lain kesempatan untuk saling sharing lagi ya. Gitu. Oke, amin. Oke teman-teman, dan jangan lupa buat terus ikutin kami Subi Antik untuk mendapatkan info produk-produk terbaru maupun promo-promo yang ada di Subi Antik. Dan juga teman-teman tetap stay di grup-grup WhatsApp yang sudah tersedia maupun Telegram untuk mendapatkan info-info webinar yang akan datang. Dan untuk webinar minggu depan kita akan membahas seputar Easy Farm, Easy Eat dengan narasumber yang tak kalah luar biasanya dari malam hari ini, Bapak Insinyur Rifki Dimas Aji, yang pastinya akan menarik dan bermanfaat banget nih teman-teman. Jangan lupa. Dan besok jangan lupa juga nih kita masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi telebinar jam 10 sampai jam 11 siang. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Dewi untuk waktu. Sama-sama semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.